Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Wahidin. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang HTML. Nah, jadi untuk materi HTML kali ini saya akan membahas tentang apa itu HTML. Kemudian nanti saya akan mempraktekkan sedikit beberapa kerangka-kerangka yang ada di HTML seperti elemen, tag, atribut, dan lain sebagainya. Oke, mempersingkat waktu, langsung aja untuk materi kali ini. Jadi, apa itu HTML? Singkatnya HTML itu eh, adalah Hypertext Markup Language. Jadi HTML ini tuh digunakan sebagai fondasi awal dalam pembuatan sebuah website. Di sini udah ada contoh kerangka awalnya, bisa lihat di gambar. Nah, pada kerangka tersebut terdapat beberapa elemen. Kemudian ada juga tag, ada juga atribut. Nah, untuk penjelasannya, pada tag pertama ini, doctype HTML, itu adalah fungsi dari tag yang menyatakan tipe dokumen yang digunakan, yaitu HTML, doctype HTML. Kemudian tag HTML dengan atribut ini yang namanya atribut length. Dengan atribut length, eh, maksudnya adalah konten yang digunakan itu menggunakan bahasa Inggris karena ini EN ini atau ENG biasanya itu adalah bahasa Inggris. Kemudian ada tag head. Head itu merupakan bagian kepala dari kerangka HTML dan dapat diisi dengan teks seperti title, salah satunya untuk memberikan judul pada bar address di browser kita. Oke. Kemudian ada tag body. Sini tag body. Tag body adalah bagian dari badan dari kerangka HTML dan isi dari konten website yang kita miliki. Banyak tag yang dapat digunakan pada tag body, salah satunya adalah heading 1. Nah, oke, selanjutnya apa itu elemen, tag, dan atribut pada HTML? Nah, pada HTML itu sendiri itu terdapat elemen, tag, dan juga atribut. Yang mana elemen? Elemen adalah ini keseluruhannya. Nah, kemudian tag itu ada dua jenis, ada tag pembuka, ada tag penutup. Tag pembuka di sini ada heading 1, tag pembukanya. Di sini ada tag penutup heading 1 juga. Jadi elemen ini adalah elemen heading 1 dengan tag pembuka dan tag penutup. Kemudian ada juga yang namanya atribut. Di sini diberi atribut berupa style. Isinya itu font size dengan ukuran 42 px. Jadi memberikan styling kepada si elemen ini hello world, memberi ukuran teks sebesar 42 px. Oke, selanjutnya pembuatan heading, paragraf, komentar, dan formatting. Oke, sebelum masuk ke materi ini, kita praktekkan dulu yang di awal. Kita buat kerangka dari awal. Kita buka Visual Studio Code-nya. Oke. Kemudian sebelum membuat kerangka atau codingan, kita lakukan apa? Kita buat folder terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah buat. Di sini saya buat folder HTML. Buatnya di mana aja bebas. Ya, bebas di mana aja. Nanti dibuka open folder, buka folder yang kalian buat. Ya, oke, langsung aja kita buat kerangkanya. Sini kita bikin file. Kita beri nama index saja, index.html. Oke. Nah, untuk membuat kerangka awalnya ada cara cepatnya. Yang pertama kalian ketik aja HTML. Nah, di sini ada bagian yang kedua itu HTML titik 25. Kalian enter, nanti akan langsung jadi kerangka-kerangka yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang ini. Atau bisa lebih cepatnya kalian bisa menggunakan tombol shift lalu tekan
apa ini? Tanda seru. Nah, kemudian enter. Sama aja hasilnya. Nah, tadi pada tag sudah dijelaskan ya untuk tag-tagnya. Di sini ada tag headingnya. Head ini bisa kita tambahkan juga tag lainnya yaitu title contohnya. Title ini adalah untuk memberikan judul pada address bar di browser kita. Misal kita akan memberikan judul belajar HTML. Nanti akan muncul di address bar browser kita. Oke, di sini di tag body tadi seperti sudah dijelaskan ada tag body itu merupakan badan dari isi-isi konten pada website yang kita buat. Oke, di sini kita akan mempraktekkan eh, membuat heading, kemudian paragraf, komentar, formatting. Ada juga membuat pembuatan image, list, table, dan juga yang terakhir itu form. Langsung saja kita praktekkan satu persatu. Yang pertama pembuatan heading. Kita masuk ke bagian tag body. Di dalamnya kita bisa isi. Untuk membuat heading, tag heading itu ada 6 jenis. Ada dari heading 1 sampai dengan heading 6. Heading 1, pertama kita ketik aja H1, kemudian enter, nanti akan jadi tag atau elemen heading 1. Nah, heading itu sampai 6. Heading 1 itu paling besar ukurannya, heading 6 paling kecil. Jadi heading 1, 2, 3, 4, 5 dari terbesar sampai kecil. Oke, langsung aja kita praktekkan. Kita buat misal di sini kita buat ya sampai heading 6. Nanti kita bisa lihat hasilnya untuk perbedaannya. Oke, saya pengen pakai cara cepat aja. Di sini kita tekan Alt Shift dan panah bawah. Alt Shift bareng tekan, lalu klik panah bawah. Buat menjadi 6. Oke, maaf. Sebelumnya kita akan membuat uh, sampai heading 6. Sorry, kita buat manual aja. Heading 3, heading 4, heading 5, dan yang terakhir heading 6. Oke, save. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa klik kanan di bagian file yang ini, di pemrograman ininya, di programnya. Nah, open in default browser. Nah, kalau di kalian nggak ada, kalian bisa install terlebih dahulu, buka extension, nanti cari aja search open. Nah, nanti ada open in default browser, lalu kalian install aja. Nanti kalau udah bakalan ada. Oke, kita buka untuk melihat hasilnya. Oke, ini untuk hasilnya. Dari heading 1 yang paling besar, kemudian sampai heading 6 ke paling kecil. Seperti ini hasilnya untuk tag heading. Oke, selanjutnya kita akan buat yang namanya di sini selanjutnya paragraf. Kita akan buat paragraf. Untuk membuat elemen paragraf atau tag paragraf, di sini kita menggunakan tag P, tulis aja P, ketik, nah lalu enter. Nah, kita isi paragraf 1. Soal di sini kita masukin aja di sini deh, di bawah heading. Paragraf 1. Nanti
Jadi copy-copy aja sampai ke video 6 ini biar rapi aja kelihatannya. Oke, nice. Kita ubah 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita save, kita refresh data hasilnya. Nah, untuk paragraf. Oke, jadi untuk paragraf ini adalah sebuah deskripsi yang digunakan pada konten atau halaman website kita. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat komentar. Nah, untuk komentar sendiri, eh, dia nggak bisa menghasilkan output. Jadi hanya bisa kita lihat komentar ini dibuat untuk memudahkan programmer untuk menandakan isi dalam codingan-codingan. Misal, untuk membuat tag komentar ini, kita perlu apa? Kita hanya cara simpelnya nih. Kita hanya perlu klik CTRL, kemudian klik juga slash. Nah, itu cara simpelnya, cara mudahnya. Ya. Lalu kita beri komentar untuk menandakan. Misal di sini kan ada membuat heading. Nah, jadi untuk menandakan bahwa komentar yang ini tuh menandakan si elemen heading satu ini. Seperti itu. So, kita buat lagi CTRL slash untuk membuat komentar, membuat paragraf. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi jika kita ingin kita membuat codingan berupa elemen-elemen lainnya, kita bisa menandakan dengan membuat komentar. Ya, klik aja, tekan CTRL plus slash. Oke, selanjutnya kita akan membuat formatting. Jadi, ya tadi seperti saya bilang kita refresh untuk si komentar ini dia tidak ada outputnya, hanya bisa dilihat di program, di codingan aja. Oke, selanjutnya kita buat formatting. Jadi formatting ini itu sama aja seperti yang ada di Word, kayak bold, italic, kemudian ada underline juga. Sama aja, ya. Jadi kita bisa menambahkan si formatting ini. Misal kita ingin menambahkan formatting bold. Bold itu di Word dia kan B dengan klik si B itu kan. Nah, di sini sama aja. Kita klik aja B, kita enter. Nah, dia menjadi tag B, tag bold. Nah, nanti si isinya ini kita pindahin saja ke dalam sini. Nah, jadi seperti ini. Di si bold ini ada di dalam tag P, di dalam elemen paragraf ya. Untuk menjadikan format tulisan ini, formatting itu menjadi bold. Bisa langsung kita cek. Nah, maka hasilnya dia berubah menjadi bold. Begitu juga dengan underline. Kalau underline kan U, langsung aja enter, kita pindahin. Nah, maka teksnya akan berubah menjadi ada underline-nya, ada garis bawahnya. Kemudian ada juga italic, italic kan I, ya kan? Kita pindahin aja isinya. Kemudian kita save, cek. Nah, maka dia berubah menjadi miring. Seperti itu untuk formatting. Oke. Selanjutnya kita buat menambahkan image, kemudian membuat list, kemudian membuat tabel, dan yang terakhir membuat form. Kita satu persatu praktekkan. Yang pertama membuat image. Nah, untuk membuat image di sini udah ada contohnya. Di slide sudah ada contohnya seperti ini. Ada tag image, nanti akan otomatis
menambahkan atribut sendiri. Di sini ada atribut src, atribut alt, dan juga atribut width. Ya, src ini adalah alamat image yang bakal kita gunakan, ya, tujuannya. Kemudian alt ini adalah eh, teks yang jika nanti si gambar ini nggak muncul, maka akan diganti dengan si teks ini untuk memberikan sebuah informasi intinya. Alt itu. Kemudian untuk width, width adalah lebar dari si gambar tersebut, ukuran lebar. Oke, langsung aja kita kita bisa menambahkan tag div juga. Tag div ini adalah tag pembungkus, ya, pembungkus dari elemen-elemen atau tag-tag lainnya. Kita tambahkan tag image. Nah, tag image ini sudah ada kan muncul otomatis. Untuk bagian src tadi adalah untuk menambahkan alamat image-nya, alamat gambar yang ingin kita masukkan. Nah, di sini saya sudah buat foldernya sebelumnya, folder aset yang berisi gambar. Bisa saja langsung gambar di luar di dalam folder HTML itu bisa aja. Tapi saya membuat folder baru, ya, untuk menandakan aja. Kalian bisa langsung aja masukin ke folder kalian, folder yang kalian buat nih, folder HTML, atau kalian bisa nambahin folder baru bisa, ya. Masukin gambarnya ke dalam folder, lalu dipanggil. Manggil ya, pertama menggunakan slash. Nah, kemudian panggil kalau folder, kalian bisa langsung panggil si foldernya yang pertama aset. Nah, kalau kalian buat di dalam folder yang baru, kemudian berikutnya adalah panggil gambarnya. Ya, seperti itu. Contohnya di sini saya gambar adalah namanya saya.png. Seperti itu. Di sini adalah altnya kita beri alt itu keterangan foto saya. Nah, kemudian tadi ada atribut width juga. Width adalah lebar, ukuran lebar. Tadi 300. Ya, kita bisa menambahkan atribut-atribut lain, misal kita juga menambahkan height bisa, tingginya berapa, gitu. 400 saja. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, maka akan muncul foto dengan ukuran 300 kali 400. Coba ini kali 300 kali 300. Biar lebih cakep. Oke. Sip, oke. Untuk image sudah selesai. Selanjutnya kita buat setelah image, kita membuat list. Oke. Di sini saya jelaskan dulu, di gambar ada yang namanya tag all. Tag all ini untuk membuat list bentuknya itu bulat. Bulat nih. Kalau all, tag all itu untuk angka. Nah, li sendiri adalah untuk elemen yang isinya ini, untuk list-listnya. Oke, langsung aja kita praktekkan. Kita buka dengan tag ul. Ul adalah kita untuk membuat list dengan bentuk bulat. Kemudian di dalamnya ada listnya. Misal ada, kita pakai nama-nama buah. Ada anggur, pakai alt shift bawah aja langsung. Kita bikin sampai 4 mungkin. Ada anggur, ada mangga, terus ada apel, ada jeruk. Nah, ini kita buat list dengan bentuk bulat. Kita refresh, kita cek hasilnya. Nah, bentuknya bulat list ke bawah dengan nama-nama buah. Seperti itu. Oke, selanjutnya tag all. Tag all ini adalah angka, ya, berupa angka dia. Misal baju, celana, sepatu. Dah, kita cek. Nah, maka dia akan menghasilkan output list berupa angka.
Seperti itu. Jadi untuk list seperti ini ya tagnya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, tadi untuk list sendiri, list itu digunakan untuk membuat halaman ya. Biasanya pada website, sedangkan all itu angka. Intinya untuk halaman misal kayak kita buat halaman pakai angka, pakai tagnya all. Kalau mau pakai apa bulat tagnya full gitu. Kemudian kita buat tabel. Oke, tadi kita beri komentar menandakan untuk menandakan ctrl slash ini membuat dan menambahkan image gambar sehingga kita kasih komentar untuk tanda aja. Membuat list. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, di sini udah ada contohnya. Ada tag tabel. Tag tabel itu untuk membentuk sebuah tabel keseluruhannya isi tabel. Nah, kemudian ada tag tr. Tr ini adalah elemen yang mendefinisikan sebuah baris. Nah, kemudian ada th. Th itu adalah untuk judulnya, seperti nomor, nama, kota, judul pada tabel. Kemudian ada tag td. Td ini adalah isinya. Tadi kalau th tadi judulnya, td ini isinya. Oke, langsung kita praktekkan. Kita klik tabel. Di dalam tabel tadi ada tr untuk membuat baris. Dalam tr tadi ada th untuk judulnya. Th-nya misalnya tadi judul ada nomor, terus setelah itu ada nama, setelah itu ada misal kota. Kemudian untuk TR berikutnya, baris berikutnya itu ada TD untuk isinya. Tadi, nah ini kan judulnya. Nah, kita untuk isinya itu menyesuaikan judulnya. Nomor berarti misal kita isi nomor 1. Terus TH kita isi nama. Nama misalkan Buyung. Kita satu lagi kota. Kota isinya berarti misal Buyung dari mana? Misal dari mana bagusnya si Buyung? Madura. Ya, kita cek hasilnya. Nah, sudah keluar ya. Nah, kenapa belum berbentuk tabel? Karena kita belum memberikan sebuah atribut di tag tabel ini. Nah, kita di sini bisa menambahkan atribut border untuk memberikan border untuk membentuk tabel ya. Kita klik aja satu untuk ukurannya. Nah, kita refresh. Nah, maka akan menjadi sebuah tabel. Seperti itu. Jadi border ini untuk membuat kotaknya, garis-garisnya. Seperti itu. Oke. Untuk tabel sudah selesai. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya itu kita akan membuat form. Ya, form sederhana aja. Di sini di slide sudah ada contoh. Nah, membuat form yang berisikan label nama ya dengan inputnya itu nanti berupa teks ya, nama terus inputnya itu berupa teks. Sebenarnya untuk pembuatan form ini ada banyak jenisnya. Form ini bisa ada number, checkbox, ada radio button dan lain sebagainya. Itu banyak jenisnya untuk membuat form ini. Tapi kita akan buat contoh sederhana aja, membuat label nama ya dengan inputnya teks nanti. Oke, langsung kita praktekkan. Tadi formnya itu untuk name ya, kemudian kita kasih input, nah untuk type-nya itu kan nanti ada misalnya ini kita butuhnya teks ya kan, nama itu kan teks.
Kita bisa ganti jadi number untuk memasukkan sebuah angka kan, jadi number seperti itu. Jadi ada type-type-nya sendiri. Kita buatnya untuk teks aja. Kemudian nanti kemudian ada atribut tambahan lainnya itu seperti kelas tadi, kelasnya kita kasih name. Kemudian tadi juga ada ID. ID-nya juga kita kasih name. Nah, oke, kita cek hasilnya. Nah, oke, ada yang ketinggalan, maaf. Di sini elemennya belum kita kasih isi. Ini kan untuk nama. Nah, di sini ya. Ini kita kasih BR untuk jarak. BR itu untuk jarak ya. Nah, sudah ada jarak ya. Jadi lebih ke ciri. Tag BR ini untuk menambahkan jarak atau space ke bawah. Jadi form sederhana label nama ya yang kita buat barusan. Ini bisa diisi misal Wahyudin ya atau lainnya. Teks yang berupa teks. Bahkan angka pun bisa kalau type-nya itu teks. Tapi kalau type-nya kita ganti number, misal contoh kita kasih number, nah maka dia tidak bisa ketik, tapi hanya bisa angka. Nah, gitu. Oke, kita kembalikan ke teks saja. Yes, dah. Oke, materinya sudah habis. Cukup sampai sini saja untuk materi kali ini. Penjelasan tentang apa itu HTML dan sedikit praktikum beberapa elemen atau tag pada HTML. Semoga bisa dipahami dan bisa dipelajari dengan baik. Terus belajar dan jangan pernah merasa puas. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.